Untuk memberikan gambaran betapa vitalnya materi yang kita pelajari hari ini, mari kita lihat kondisi nyata pada industri film dan audiovisual di Indonesia. Pasca pandemi, industri ini menunjukkan pemulihan yang sangat luar biasa, di mana pada tahun 2023 saja, total penonton bioskop nasional mencapai angka 55 juta orang. Kesuksesan puluhan film lokal secara komersial ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas praproduksi, termasuk proses storyboarding, adalah kunci utama daya saing karya lokal di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan sebuah karya bukan hanya soal keberuntungan, melainkan hasil dari perencanaan visual yang sangat matang sebelum kamera mulai merekam. Kita bisa melihat contoh nyata pada produksi iklan lokal, seperti iklan teh botol Sosro berdurasi 30 detik. Iklan tipikal seperti ini memerlukan storyboard yang sangat detail hingga hitungan per detik atau frame breakdown, agar proses produksi di lokasi menjadi sangat efektif dan tidak membuang biaya. Contoh lain yang sangat relevan dengan kalian adalah tugas film pendek mahasiswa. Banyak mata kuliah multimedia saat ini yang mewajibkan storyboard sebagai syarat kelulusan tugas, seperti pada film pendek, apa itu matematika. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan storyboard bukan hanya milik industri besar dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi juga merupakan standar kompetensi dasar yang sangat relevan dalam dunia pengajaran dan pengembangan portofolio profesional kalian sejak dini. Sebagai penutup bagian ini, mari kita lihat konteks industri film dan audiovisual di Indonesia yang menunjukkan pemulihan luar biasa dengan total penonton bioskop mencapai 55 juta pada tahun 2023. Kesuksesan puluhan film lokal secara komersial membuktikan bahwa kualitas praproduksi, termasuk proses storyboarding, menjadi faktor penentu daya saing karya lokal. Kita bisa melihat contoh nyata pada pembuatan iklan 30 detik yang membutuhkan storyboard sangat detail per detik agar produksi di lokasi menjadi sangat efektif. Hal serupa juga terlihat pada tugas film pendek mahasiswa, di mana storyboard menjadi deliverable wajib yang membuktikan bahwa alat ini sangat relevan baik di industri besar maupun dalam lingkungan pengajaran profesional. Setelah kita melihat betapa besarnya pengaruh storyboard di industri, sekarang mari kita bedah secara teknis bagaimana cara menyusunnya melalui contoh format yang ada di layar. Sebuah storyboard yang profesional tidak hanya berisi gambar, tetapi harus memuat elemen-elemen informasi yang lengkap agar kru produksi dapat bekerja dengan presisi. Komponen pertama dan yang paling utama adalah visual, yaitu ilustrasi adegan yang memberikan gambaran komposisi gambar yang diinginkan. Namun, gambar saja tidak cukup, kita harus menyertainya dengan detail shot, seperti medium shot yang terlihat pada contoh ini, untuk menentukan seberapa dekat kamera dengan subjek. Selain itu, aspek angle kamera juga harus dikunci sejak awal, apakah menggunakan eye level untuk kesan natural atau angle lain untuk menciptakan dramatisasi tertentu. Komponen berikutnya yang sering terlupakan namun sangat krusial adalah audio. Di sini kita menuliskan instruksi mengenai efek suara atau musik yang harus ada, seperti suara ketukan keyboard yang pelan dan helaan napas yang kita lihat di panel ini, guna membangun atmosfer adegan tersebut. Terakhir, kita memerlukan kolom deskripsi atau narasi adegan yang menjelaskan secara verbal apa yang sedang terjadi di dalam frame, misalnya kondisi karakter Rina yang tampak lelah dan buntu. Dengan menggabungkan kelima komponen ini, visual, shot, angle, audio, dan deskripsi, kalian sedang menciptakan sebuah instruksi kerja yang tidak terbantahkan. Hal ini memastikan bahwa apa yang dibayangkan oleh sutradara akan dieksekusi dengan tingkat akurasi yang sama oleh tim audio maupun tim kamera di lapangan. Melalui contoh yang baru saja kita bedah, kita dapat menarik satu poin penting bahwa storyboard yang efektif tidak dinilai dari kerumitan atau keindahan gambarnya, melainkan dari kejelasan komunikasinya. Dalam panel tadi, kita berhasil menyampaikan 4 elemen narasi yang sangat krusial bagi sebuah iklan. Pertama, kita membangun masalah yang jelas, yaitu kondisi karakter yang merasa lelah dan tidak produktif. Kedua, kita menyajikan solusi yang ditawarkan melalui tindakan memesan kopi via aplikasi. Ketiga, kita memperlihatkan proses yang mudah di mana masalah tersebut selesai cukup dengan satu klik. Dan terakhir, kita menunjukkan hasil yang memuaskan saat karakter kembali bersemangat serta produktif. Keempat elemen ini adalah struktur dasar dari storytelling komersial yang efektif. Jika ini adalah storyboard untuk iklan layanan pesan antar seperti GoFood atau GrabFood, maka pesan brand akan tersampaikan secara halus namun sangat kuat, yaitu, layanan kami adalah solusi cepat untuk masalah harian Anda. Storyboard ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi blueprint atau cetak biru yang sangat solid bagi sutradara, director of photography, hingga editor dalam mengeksekusi sebuah iklan pendek atau konten digital yang berdampak. Dengan memahami analisis ini, saya harap kalian tidak lagi merasa terbebani jika tidak pandai menggambar secara artistik. Fokuslah pada bagaimana gambar sederhana kalian bisa menjelaskan masalah, proses, dan solusi secara presisi kepada kru produksi lainnya.
Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita mengenai alur kerja, kita harus memandang storyboard bukan sekadar sebagai kumpulan gambar, melainkan sebagai jembatan vital yang menghubungkan antara ide naratif yang abstrak dengan realisasi teknis yang nyata. Di dalam konteks industri dan pendidikan di Indonesia, terutama melihat antusiasme pasar dengan angka penonton bioskop yang mencapai 55 juta pada tahun 2023, penguasaan terhadap storyboard menjadi pembeda utama kualitas seorang profesional. Dengan storyboard, kita tidak hanya meningkatkan profesionalisme produksi, tetapi juga secara aktif mengurangi risiko pembengkakan biaya dan mempermudah komunikasi di dalam tim yang seringkali memiliki banyak kepala dan isi pemikiran yang berbeda. Khusus bagi kalian di jenjang pendidikan S2, storyboard tidak lagi diajarkan hanya sebagai keterampilan menggambar secara teknis. Storyboard kini dipandang sebagai sebuah metodologi perencanaan visual, alat kolaborasi strategis, serta instrumen evaluasi kualitas narasi bahkan sebelum 1 sen pun dikeluarkan untuk biaya produksi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang jembatan ide ini, kalian diajak untuk memiliki pola pikir yang sistematis dalam merancang sebuah karya. Sehingga setiap visual yang dihasilkan memiliki alasan yang kuat, tujuan yang jelas, dan dampak yang terukur bagi audiens yang dituju.